Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala wa la yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi dhanni diddihi. Kita sudah sampai pada tadi setelah kita membaca beberapa hal yang membatalkan wudhu atau membatalkan tayamum yang ada 4 kemarin. Ya, sekarang kita kemarin juga dijelaskan tentang walau istabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin fala misa wahidatan minhunna lam yantaqid. Yang kemarin sudah dijelaskan. Wa kadza bi ghairi mahsuratin alal aujah. Nah, ini sekarang kita membahas ada satu masalah. Misalnya begini, orang itu ada wudhu, kemudian orang itu ragu apakah sudah batal atau belum, hadas atau belum. Atau sebaliknya, sebelumnya dia belum wudhu dan dia ragu apakah sudah wudhu atau belum. Nah, ini satu permasalahan yang harus kita ketahui karena kita seringkali ya atau barangkali kedatangan masalah yang seperti ini, maka kita harus bagaimana. Ini dijelaskan oleh muallif kitab, wala yartafi'u lan ora ilang apa yakinu wuduin, ora kaangkat ora ilang apa yakinu wuduin, yakin wudu au hadasin utawa yakin hadas. Ora ilange bidzonni diddihi kelawan nyangka lawane wudu. Wala bisyakki lan ora kelawan mamang, ora bisa ilang kelawan mamang fihi ing dalam didih. Al mafhumi kang dipahami bil aula kelawan luwih mafhumil aula dalam istilah usul fikih. Nah, ini seandainya kita ini ada masalah tadi. Kita ini yakin wudhu, sudah punya wudhu. Tapi kemudian datang ada dzon, ya ini kalau sudah kita bahasannya yakin, kemudian dzon kan dulu sudah sering saya jelaskan. Ada yang namanya wahm, ada yang namanya syak, ada yang namanya dzon, ada yang namanya yakin. Ya, ada yang namanya yakin. Hanya saja mayoritas atau kebanyakan masalah-masalah fikih itu terbangun atas dasar dzon. Tetapi ini ada satu masalah. Misalnya kita sudah yakin wudhu sudah wudhu sudah. Enggak diragukan lagi, tadi udah wudhu. Tapi kemudian datanglah dzon, prasangka. Prasangka di hati, bukan syak ya, bukan syak. Dzon ini. Tadi kayaknya dzon itu kan berarti 50% ke atas prasangkanya itu. Tadi kayaknya sudah batal ya. Tadi batal apa enggak itu? Tapi prasangka itu datangnya sebagai dzon. Jadi prasangka yang di atas 50 ke atas, 50% ke atas. Itu namanya dzon. Maka bagaimana? Nah, ini nanti itu yang masalah yang pertama. Maka dalam keadaan seperti ini bagaimana harusnya? Satu yang pertama, ini masalah pertama. Masalah yang kedua, kita yakin hadas. Sudah tadi dari kamar mandi misalnya. Habis buang air sudah jelas itu, yakin sudah tadi habis buang air atau habis bersentuhan, pokoknya hadas lah nggak punya wudhu gitu ya. Nggak punya wudhu, yakin sudah. Tetapi kemudian datang prasangka, tapi perasaan tadi wudhu ya. Tapi perasaan tadi wudhu. Nah,
Datangnya perasaan wudu ini melebihi 50. Jadi kebalikannya, kalau tadi kan yakin sudah punya wudu. Ini kebalikannya, yakin tidak punya wudu kemudian datang zon, oh tadi kayaknya udah wudu ya. Nah, prasangka yang kedua ini juga zon, 50 ke atas prasangkanya. Dua masalah ini. Wala bisyaki, dan juga tidak bisa hilang bisyaki kelawan syak itu, apalagi dengan syak. Nah, tadi kan dua masalah. Jadi kalau yakinnya wudu, kemudian datang zon di hatinya hadas, maka layar tafi. Hukumnya layar tafi, artinya masih tetap dalam keadaan wudu, wudunya nggak batal. Karena ini namanya akhwadha bil yakin. Nanti penjelasannya. Tidak akan hilang itu. Masih dihukumi apa? Dihukumi keyakinannya itu. Kalau yakinnya wudu kemudian ada prasangka tidak apa membatalkan wudu, prasangka datangnya membatalkan wudu, maka tidak berpengaruh, tetap dia dalam keadaan berwudu, punya suci, punya wudu. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang itu yakin bahwa dia belum punya wudu karena habis dari hamam, dari kamar mandi atau dari mana, pokoknya habis hadas lah begitu. Lalu ada prasangka, prasangka itu wudu, perasaan tadi wudu ya. Nah, prasangka yang seperti itu tidak mempengaruhi. Tetap berarti dia dihukumi tidak punya wudu. Nah, ini dzon. Wala bisyakki fihi al-mafhumi bil aula. Kalau dzon saja itu tidak mempengaruhi, apalagi syak. Kalau dzon kan prosentasenya di atas 50. Ya, di atas 50. Tapi kalau syak kan 50-50 di bawahnya. Maka kalau dzon aja itu tidak mempengaruhi, bagaimana kalau syak, ragu-ragu. Jadi kalau misalnya tadi sudah wudu sudah, kemudian apakah sudah batal apa belum, tadi bersentuhan apa enggak, tadi ke kamar mandi apa tidak, buang air apa tidak, tapi ini syak. Nah, maka lebih-lebih lagi tidak berpengaruh apa-apa, tetap dia dihukumi masih punya wudu belum batal. Atau sebaliknya, yakin bahwa tadi itu dari kamar mandi, nah misalnya habis buang air misalnya, sudah yakin betul, tapi datang keraguan di hatinya. Oh, tadi kayaknya wudu apa enggak ya? Udah wudu apa belum tadi ya? Nah, tapi ini syak, maka tidak mempengaruhi yang tadi yakin. Yang wudu tetap yakin wudunya, yang tidak punya wudu tetap dihukumi yakin tidak wudunya. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Kalau zon saja tidak apa-apa, tidak mempengaruhi, tidak menghilangkan yakin itu, bagaimana dengan syak? Apalagi dengan syak, maka lebih-lebih tidak mempengaruhi. Ini yang maksudnya al-mafhumi bil aula. Nah, kalau kita tahu hukumnya seperti itu, maka bagaimana? Faya khudu, mongko ngalap sapa wong bil yakini kelawan yakin, yang yakin. Yakin berarti gimana? Ya tadi yakin wudu ya berarti wudu. Yakin hadas berarti hadas, dua masalah tadi. Harus mengambil yang yakin. Istishaban krono istishab ngelangsungaken lahu maring yakin. Ini artinya kayak istishab, namanya dalil istishab, istishabul asl, asal yakin itu. Jadi kalau aslinya sudah yakin berwudu, kemudian datanglah keraguan atau zon batal, maka dihukumi yang yakin. Berarti kembali kepada asal, yaitu wudu. Kemudian kalau masalah kedua, dia sudah yakin bahwa dia belum punya wudu karena sudah habis dari kamar mandi, kemudian datang zon atau syak, apakah tadi udah wudu atau tidak, maka balik juga kepada yakin, yaitu belum punya wudu. Ini namanya istishabul yakin atau dalil istishab. Jadi apa namanya, al aslu baqa'u makana itu juga masuk dalam kategori kaidah fikih seperti itu, dalam usul disebut dengan al istishab. Nah, ini harus paham. Jadi ini jelas seperti itu ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, maka dikembalikan. Kalau contoh gampangnya begini, tadi saya sudah wudu apa belum? Nah, kalau kita ya, ragu sudah wudu apa belum, maka bagaimana? Berarti belum wudu aslinya.
Tapi kalau ragunya, tadi saya sudah batal apa belum? Berarti kan aslinya sudah punya wudu. Aslinya sudah punya wudu. Cuman keraguan datang pada batal apa enggaknya, maka dia dihukumi masih punya wudu. Kalau yang pertama tidak dihukumi wudu, kenapa? Karena aslinya belum punya wudu. Tuh, seperti itu. Itu bedanya, dua masalah yang berbeda. Maka dilihat kita harus paham hal-hal seperti itu. Dan karena ini biasanya itu datang ya karena ini gangguan setan atau namanya manusia lupa lah gitu kan. Nah, itu. Maka harus dihukumi seperti itu. Khotimatun. Tapi iki iku khotimah. Pungkasan artinya. Setelah kita membahas yang membatalkan wudu dan lain-lain semuanya, kalau kita tidak punya wudu karena batal, yang membatalkan wudu kan ada 4. Ini maka ketika orang tidak punya wudu, maka apa saja yang dilarang baginya? Yahrumu haram. Haram bil hadasi sebab hadas. Bil hadasi sebab hadas. Apa sing haram? Solatun, solat. Kalau tidak punya wudu maka haram solat. Kalau tidak punya wudu haram solat. Walaupun solat sunnah. Nah, karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata hadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Tapi itu. Jadi kalau nggak punya wudu atau dia berhadas, maka ini dia tidak boleh, haram baginya sholat. Kecuali orang yang daimil hadas, tidak. Kalau daimil hadas itu kan sebagaimana yang telah dijelaskan dulu, daimul hadas itu kan hadisnya nggak pernah berhenti itu terus-terusan. Seperti mustahawah, atau orang yang salis, apa namanya, orang yang beser itu, yang terus-terusan kotorannya keluar. Maka itu daimil hadas disebut. Maka ada aturan tersendiri meskipun hadasnya terus-terusan tetap boleh sholat. Tetap boleh, tidak diharamkan sholat karena ada hukum tersendiri. Ini kalau daimil hadas. Tapi ini kalau tidak daimil hadas maka tidak boleh sholat dan seterusnya nanti. Kalau daimil hadas itu ada ketentuan sendiri sebagaimana yang sudah dijelaskan. Pertama sholat tidak boleh, haram. Wa tawafun juga tawaf. Karena syaratnya tawaf sama seperti sholat, yaitu harus suci. Wa sujudun dan sujud, apakah sujud tilawah, ya kan ada sujud tilawah atau sujud syukur misalnya, maka harus punya wudu. Ini mazhab kita semuanya ini. Jadi sholat, tawaf, sujud itu semuanya harus punya wudu, harus bersuci, tidak boleh punya hadas. Kalau hadas nggak boleh. Kenapa sujud nggak boleh? Karena sujud fi hukmis sholah. Sujud itu fi hukmis sholah. Nah, apa namanya? Fi ma'na sholah. Di kedudukannya itu seperti sholat sujud itu. Makanya harus kayak apa? Tawaf juga dihukumi seperti sholat. Maka disyaratkan punya wudu. Kalau hadas tidak boleh. Kecuali ada ketentuan sendiri. Nanti kalau masalah tawaf itu di bab haji insya Allah, meskipun secara mutlak di mazhab kita Syafi'i tawaf itu ya tidak boleh kalau punya hadas, harus disyaratkan suci. Tapi nanti kalau bab haji insya Allah nanti akan saya jelaskan, ada beberapa kaul atau akwal atau mazhab lain yang menjelaskan bagaimana tawaf kalau misalnya tidak wudu, misalnya seperti orang yang haid misalnya. Ini kan persoalan yang sekarang kan banyak sekali misalnya, karena dia harus pulang sementara dia belum tawaf ifadah misalnya. Sedangkan tawaf ifadah itu adalah tawaf rukun. Nah, dia belum tawaf, kedatangan tamu. Nah, kedatangan tamu sedangkan waktu itu sebentar lagi dia harus pulang ke tanah air, jadwalnya kan susah nih seperti itu. Maka harus bagaimana? Nanti insya Allah kalau bab haji kita sampai bab haji, nanti kita jelaskan semuanya. Apakah ada solusi atau bagaimana? Nanti insya Allah dijelaskan pada bab haji mengenai tentang tawaf. Tapi yang sekarang ini kan wajar-wajar saja istilahnya kita membahas tentang apa saja bagi orang yang tidak punya wudu atau orang yang berhadas melakukan apa saja yang tidak boleh. Pertama sholat, kemudian tawaf, kemudian sujud.
Wa hamlu mushafin, dan bawa mushaf, nggowo mushaf. Membawa mushaf itu tidak boleh. Ma'ruf ini kalau yang namanya mushaf itu sudah tahu kita mushaf itu. Wa ma kutiba lidarsi wa ma kutiba lidarsin. Nih. Ayo. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin. Lan perkara-perkara kutiba kang ditulis lidarsin Qur'anun gitu. Wa ma kutiba lan perkara kutiba kang den tulis lidarsin krono apa? Belajar apa Qur'anun Qur'an. Jadi al-maktub lidarsi ya, al-maktub lidarsi Qur'an misalnya. Jadi misalnya ada papan tulis atau kertas atau apa, ditulis di situ lafadz Qur'an istilahnya, Qur'an di situ yang tujuannya untuk dipelajari. Maka papan tulis yang ada tulisannya Quran yang tujuannya untuk dipelajari, untuk belajar, itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa. Pertama ini, tidak boleh dibawa oleh orang yang tidak punya wudu. Kertas atau papan tulis itu yang ada tulisan Qur'annya, yang tulisannya itu tujuannya untuk dipelajari Quran itu. Walau ba'du ayatin, senajan sebagian ayat. Walaupun yang ditulis itu adalah hanya sebagian ayat saja, enggak ayat semuanya sempurna. Satu ayat penuh gitu, enggak. Walaupun hanya sebagian ayat, tetapi memang itu ditulis untuk dipelajari, untuk pelajaran. Misalnya. Maka papan tulis atau kertas yang ada tulisannya itu untuk belajar, itu tidak boleh dibawa oleh orang yang tidak punya wudu. Ingin membawanya berarti harus punya wudu. Dicontohkan kalauhin kaya dene lauh papan ya, kayak papan tulis itu. Ya, kalau papan tulis ditulis ya, ini dicontohkan oleh beliau. Itu kalau biasanya kan biasanya kalau mau ngajar atau apa ada papan tulis kemudian ditulis itu supaya dibaca, supaya dipelajari. Nah itu namanya lauh. Ya kalau kita di kita ya papan tulis itulah. Kecuali beda lagi kalau ini kan untuk belajar. Nanti ada yang Quran ditulis tapi bukan untuk belajar, tapi untuk tabarruk. Nah, tabarruk untuk ngalam berkah, untuk mengambil berkah agar dapat berkahnya Quran. Ditulislah misalnya dibuat sebagai tamimah atau dibuat sebagai penjaga rumah misalnya dengan ayat suci Al-Qur'an ditulis misalnya di papan tulis atau di kertas misalnya atau di tembok itu, maka misalnya itu tidak apa-apa kalau tujuannya tabarruk. Atau tabarruk itu ingin mengambil berkah, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang menjadi masalah yang tidak boleh itu kalau memang untuk lidarsin, untuk apa? Dipelajari untuk belajar. Lawal ibrah. Nah, ini bagaimana kapan kita mengetahui bahwa itu untuk lidarsin? Misalnya kan kita bisa menemui ada papan tulis atau kertas tertulis di situ mushaf. Kita kan nggak tahu misalnya. Apakah ini untuk dipelajari, untuk belajar atau untuk tabarruk, kan kita nggak tahu. Maka bagaimana? Nah, ini. Wal ibratu utawi ibrah atau yang dianggap, jadi al mu'tabar, bagaimana kita yang dianggap yang mana ketika itu lidirosah, seandainya terjadi bagaimana? Maka yang jadi ukuran itu yang bagi ukuran lidirosah itu siapa? Fi qasdi dirosatil ibrah, fi qasdi dirosati ing dalam nejo dirosah, belajar wa tabarruk lan tabarruk iku bihalatil kitabah ing dalem arikalane tingkah nulis. Du nama ba'daha ora kok ing dalem sawise ora kok sawise perkara kitabah ba'daha kang ndep sawise kitabah. Nah ini. Terus kapan itu dianggap atau dibilang bahwa itu lidirosah? Kapan itu ininya?
Ya ketika menulis. Nah, ketika menulis, bukan setelah menulis. Jadi ketika menulis itu untuk apa? Pertama kalau menulisnya itu untuk dipelajari, didirosah, maka hukumnya tadi sama tidak boleh dibawa oleh orang yang tidak punya wudu. Tapi kalau tujuannya untuk tabarruk maka tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, ini dijelaskan oleh di Hasyiatul Qurdi dan juga fatwanya Jawamul Ar-Ramli. Misalnya yang masalah tabarruk itu ditulis untuk tamimah. Tamimah? Ya itu tadi untuk menjaga rumah atau apa itu. Maka ada disebutkan. Sekarang misalnya ada orang menulis nih kata beliau. Kutiba kataba tamimatan summa ja'alaha lidirasah au aksahu. Hal yu'tabaru qasdul awal awit tariq. Ajaba bi annahu yu'tabarul asl lal qasdut tariq. Nah, ini jadi kalau misalnya dari pertama nulisnya itu untuk dirosah. Nulisnya untuk dirosah. Ini dalam fatwa Al-Jamal Ar-Ramli dan juga di Hasyiatul Qurdi itu ada. Jadi kalau misalnya dia pertama-tama nulis itu untuk dirosah. Tapi setelah sudah dipelajari kemudian niatnya tujuannya diganti yaitu untuk dijadikan tamimah atau sebaliknya. Tamimah itu apa sih bahasa kita ini? Tamimah itu ya kayak apa sih? Tamimah itu ya kayak sesuatu yang bisa menjaga kita, ya sesuatu supaya dengan tabarukan ayat kita mudah-mudahan dijaga dari setan, dari makhluk-makhluk yang jahat lah itu namanya tamimah. Nah itu kalau pertama seperti itu, misalnya ya seperti itu. Atau pertama nulis itu tujuannya untuk menjadikan tamimah, untuk penjagaan rumah tidak untuk belajar, tetapi kemudian seiring dengan waktu ditujukan untuk belajar karena tidak sudah ini karena tadi sudah ditulis untuk ini sekarang sudah dibuat belajar aja dari tulisan yang ada. Nah, seperti itu. Maka bagaimana? Ini dijelaskan yang dianggap adalah al-asl, tujuan pertama. Makanya tadi al-ibrah fi qasdid dirasa wa tabarruk bi halatil kitabah. Itu nama ba'daha. Jadi kapan itu dianggap dirosah atau haramnya tidak boleh dipegang itu, tidak boleh dibawa itu ketika menulis. Bukan setelah menulis. Jadi kalau pertama menulis untuk tamimah misalnya, untuk tabarruk misalnya. Kemudian setelah dicoba tabarruk karena sudah ngiras-ngirus sekalian karena sudah ada tulisannya sudah untuk dirosah. Maka tetap hukumnya seperti yang pertama, yang awal yaitu ketika ditulisnya tadi tujuannya adalah tamimah atau tabarruk. Ini. Yang pertama. Wabil katibi li nafsihi au li ghairihi tabarruan. Nah ini. Wabil katibi lan al-ibrah fi qasdi dirasa wa tabarruk bi al-katib li nafsihi. Kalau ada orang menulis untuk dirinya, Jadi kalau misalnya dia menulis untuk dirinya, kalau misalnya orang yang menulis itu, saya itu mau menulis untuk dipelajari supaya bisa dihafal cepat, nah, misalnya, maka dia kan yang menulis itu. Tujuan dia menulis itu apa? Tulisannya dia itu nulisnya ini untuk belajar nih, untuk dipelajari, untuk dihafalin, untuk supaya bisa baca membaca dan lain-lain itu. Ini maka ya yang dianggap itu ya tujuannya orang yang nulis itu. Tujuannya orang yang nulis itu. Itu kalau nulis untuk sendirinya, untuk sendirinya. Atau li ghairihi. Krono liyane al-katib tapi ulih nulis tabarruan kelawan tabarruk cuma tanpa dibayar, itu tabarruan.
Artinya begini, jadi kalau tadi kan nulis untuk dirinya sendiri, ya maka kan jelas itu dia tulis tujuannya untuk apa itu jelas. Untuk dirasa ya berarti tidak boleh dibawa selain orang yang memiliki wudu, yang punya wudu. Atau dia menulis untuk orang lain, tetapi cuma-cuma, secara cuma-cuma tidak dibayar, dan tabarruan. Jadi dia nulis untuk orang lain secara ini, sedekah atau apalah pokoknya tanpa tanpa ada perintah lah, tapi dia niatnya untuk orang lain misalnya. Nah, dia secara cuma-cuma dia secara sukarela lah, secara sukarela dia menulis untuk orang lain tanpa ada perintah dari siapapun. Dia dengan sendirinya menulis untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri tadi sudah jelas. Nah, sekarang dia menulis untuk orang lain cuma-cuma tanpa ada perintah dari siapapun misalnya. Tindak tabarruan. Di inisiatif sendiri menulis tanpa ada perintah terus nulis. Nah, maka ini yang dianggap apakah itu liddirasa atau tidak, al-katib itu. Bagaimana orang menulisnya itu niatnya mau nulis buat apa. Nah, gitu. Wa illa ini wa illa ay wa illam yakun al-katib wa in kana al-katib kataba li nafsihi atau kataba li ghairihi laisa tabarruan wa illam yakun tabarruan. Nah, gitu. Wa illam yakun tabarruan. Nah, kalau tidak tabarru artinya diperintah oleh orang, bukan inisiatif sendiri. Maka bagaimana? Fa'amirihi. Fa'amirihi ay fal ibratu bi amirihi. Maka yang dianggap apakah itu liddirasa atau tabarruk atau tamimah itu adalah bagaimana orang yang memerintahkan. Yang memerintahkan itu tujuannya memerintahkan menulis, maksudnya memerintahkan menulis. Ayo kamu tulis. Nah, maka yang memerintahkan ini itu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk dirosah, maka sama hukumnya tidak boleh membawa kecuali orang yang punya wudu. Jadi ada 3 masalah nih. Jadi kalau tulisannya itu untuk dirosah, itu jelas ya. Dari dirosah maka tidak boleh. Kalau tamimah atau tabarruk itu tadi boleh. Nah, sekarang kapan itu tulisan itu liddirosah? Maksudnya kita bisa mengatakan bahwa itu liddirosah itu ukurannya apa? Yang menjadi ukuran adalah ketika menulis yang pertama. Ketika menulis itu tujuannya apa? Orang yang menulis juga. Orang yang menulis kadang untuk dirinya sendiri. Atau orang yang menulis untuk orang lain. Tapi secara cuma-cuma tanpa ada perintah orang, nggak diperintah siapapun, inisiatif sendiri dia menulis. Maka niatnya dia itu kosetnya, tujuannya dia menulis itu apa? Tujuan menulisnya itu apa? Kalau tujuannya menulis itu adalah liddirosah, maka ya jelas tidak boleh kecuali orang yang punya wudu. Kalau tujuannya adalah tabarruk atau membuat tamimah, apa itu tamimah itu bahasa Indonesianya itu? Apa sih kalau bahasa, jadi kayak ya apa, misalkan dijaga itu supaya rumahnya itu dijaga dari setan itu jadi dibuat apa ditulisin Quran. Bukan kaligrafi tulisan biasa apa namanya? Tamimah jadi kayak supaya jadi untuk dijaga supaya dia di dalam rumah itu atau di dalam mana lah itu ditulisi ayat Al-Qur'an supaya atau tujuannya tabarruk supaya menjadi tamimah misalnya supaya anak kecil tidak ini apa kalau dijaga dari jin misalnya atau ya untuk menjaga menjaga orang itu apa sih namanya bahasa kita ini. Itu tamimah itu seperti itu. Ya, nah itu. Kan ada tuh. Dan ini pernah kejadian. Jangan dikira ini syirik karena itu Sayyidina Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu pernah kejadian pernah yang apa namanya Quran kecil itu, yang kecil itu kemudian dikalungkan di bayi supaya tidak
diganggu oleh jin, itu ada, memang riwayat itu ada. Jadi ini namanya dasar daripada tamimah. Makanya ulama fikih itu juga membahas tentang tamimah. Jadi kalau ayat Quran kemudian dijadikan tamimah itu tidak apa-apa tabarukan. Tapi ya juga harus hati-hati, jangan ditaruh sembarangan. Jangan ditaruh sembarangan karena walaupun bagaimana ayat Quran itu harus kita muliakan. Ditulis di mana saja harus dimuliakan. Jangan sampai terkesan kita merendahkan atau meremehkan ayat Quran yang ditulis walaupun itu berbuat tujuannya untuk tamimah. Tujuannya untuk tabaruk, tetap harus diagungkan. Nah kalau seperti itu, jadi ada orang yang menulis, dia niatnya apa? Tujuannya untuk apa? Kalau untuk dirinya, untuk orang lain tapi tidak ada perintahan inisiatif sendiri, ya maka ukurannya apa untuk lidirosa apa untuk tabaruk ya orang yang nulis itu ketika menulisnya itu bagaimana. Tapi kalau misalnya dia menulis bukan untuk dirinya sendiri atau menulis atas perintah orang misalnya, bukan inisiatif sendiri, atas diperintah orang, maka yang dianggap apakah itu lidirosa, apakah bukan lidirosa, itu ya siapa yang memerintahkan. Yang memerintahkan itu tujuannya apa. Kalau tujuannya yang memerintahkan itu adalah untuk dirosah, maka hukumnya berarti kayak tadi, tidak boleh dibawa kecuali orang yang punya wudu. Tapi kalau tujuan yang memerintahkan itu adalah dibuat untuk tabarok atau dibuat tamimah, maka itu tidak apa-apa bagi yang tidak punya wudu. Nah, sini masalah membawa mushaf tadi. Jadi apa saja yang berhubungan. Kenapa seperti ini sih? Kok bisa seperti ini? Iya, ulama fikih menjelaskan sampai detail seperti ini. Satu yang harus kita ketahui bahwa mushaf itu adalah mushaf yang disebut dengan kalamullah. Bukan kalamullah yang al-azal yang ini ya. Jadi yang ada di hadapan kita ini adalah Quran yang harus kita ta'zimi, kita agungkan, tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita rubah, jangan sampai kita hinakan. Maka apapun yang berhubungan dengan mushaf, sampai nanti ada penjelasan innya saja, sampulnya yang tidak ada ayat Al-Qur'annya karena ikut-ikutan itu sebagai penjaga Quran, maka juga tidak boleh disentuh. Nanti ada keterangan itu. Termasuk meja khusus yang dibuat untuk membaca Al-Qur'an. Itu juga sama nantinya hukumnya. Kenapa? Karena melihat daripada sisi mushafnya itu. Makanya mushaf itu harus dita'zimi, tidak boleh ditaruh di sembarangan, disentuh bagi orang yang hadas atau dibawa bagi orang yang hadas, enggak, karena mushaf ini kita harus ta'zim. Sebagaimana kita juga harus ta'zim kepada Rasulullah. Ketika disebut nama Rasulullah kita harus ta'zim, tidak boleh menganggap sepele, tidak boleh menganggap remeh. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah mahalluhu ta'zim. Ini yang harus kita harus perhatikan. Makanya ulama fikih itu membahas sampai sedetail ini tentang mushaf. Sampai yang ditulis saja walaupun sebagian ayat tapi itu dikatakan mushaf, ayat Quran, maka tidak boleh sembarangan. Harus banyak wudu kalau memang lidirosa. Kalau memang lidirosa. Ini la hamluhu ora kok la hamluhu. Ini juga ya la hamluhu ora kok bawa mushaf ma'a mata'in sertane perkakas barang. Wal mushafu hale utai mushaf iku wairu maksudin ora disejo bil hamli kelawan gowo. Nah, kalau mushaf kita membawanya di dalam tas atau bersama dengan barang-barang lain. Barang-barang lain. Misalkan ini meja. Kita mau membawa meja, kita mengangkat meja, di atasnya ada Qur'annya misalnya. Meja yang besar ya, besar seperti misalnya ini seperti meja ini nih. Lumayan besar. Di sini ada mushafnya. Dan ini meja bukan khusus untuk mushaf.
Tetapi untuk umum semuanya. Cuman ada mushafnya di sini, kita ingin membedakan meja misalnya. Berarti kan kita ingin ada barang-barang di sini, ada meja di sini, ada apa namanya, misalnya ada mushaf, ada buku-buku, ada kitab-kitab, banyak di sini. Kita mau memindahkan meja ini kemana, ke sana misalnya, atau kemana lah, ke tempat lain misalnya. Maka kita boleh menjunjung apa, membawa meja ini. Tapi jangan jangan bertujuan membawa mushafnya ini. Kita niatnya, tujuan kita adalah membawa apa yang ada di meja ini, buku-buku, atau membawa mejanya ini untuk dipindahkan. Itu tidak apa-apa. Ini maksudnya la hamlu mata'in wal mushafu ghairu maqsudin bil hamli. Atau di tas. Paling mudah ini. Kita bawa tas, di dalamnya ada pakaian, ada macam-macam lah ya. Kemudian tasnya apa? Qur'annya taruh di paling atas atau di luarnya itu yang paling atas misalnya. Supaya tidak bercampur dengan ini. Kemudian kita bawa tasnya. Tidak bertujuan membawa mushafnya. Tujuannya adalah membawa mushaf. Maka ini juga tidak apa-apa. Meskipun tidak punya wudhu. Jadi kalau di tas atau apalah, pokoknya ada barang lain selain Quran dan tidak tujuan membawa mushaf. Kecuali meja, kalau meja yang khusus untuk apa namanya, untuk Quran, kan ada tuh meja untuk Quran, tidak bisa ditempati oleh yang lain kecuali Quran, karena memang ada meja khusus membaca Quran kan ada. Nah itu beda lagi. Ada Qurannya di atas, kemudian diangkat mejanya itu, nggak ada barang gaul. Terus niatnya membawa meja yang khusus Quran, itu ya nggak bisa, karena itu meja itu nantinya hukumnya fi hukmil Quran, tidak boleh. Nanti ada itu. Nah, wa masu warokihi, lan haram apa demek kertase mushaf. Walau libayadin, senajan demek iku maring putih-putih yang tidak ada tulisannya. Au nahwi dzarfin, utawa sepadane wadah. Uidda kang dicawisaken atau disediakan apa dzaraf lahu krana mushaf. Lah ini wa huwa utawi mushaf iku fihi ing dzaraf. Nah ini barusan tadi yang saya sebutkan ini. Juga tidak boleh menyentuh kertasnya mushaf. Ini kertasnya mushaf ini kan kertas ini, menyentuh nggak boleh. Walaupun di putih-putihnya yang tidak ada tulisannya. Biasanya itu di mushaf itu kan begini nih, yang ada tulisannya nih, misalnya nih. Nah, ini nih, biasanya ada kosong nih. Nah, ini nggak ada tulisannya Quran. Tapi tetap tidak boleh. Itu walau libayadin. Tetap tidak boleh. Au nahwi dzarfin u'idda lahu, atau ada tempat sunduk atau dzarf itu ya wadah. Pokoknya tempatlah khusus untuk Quran. Nah, ada kan meja yang khusus untuk Quran. Atau peti misalnya khusus Quran. Disitulah ditaruh tempat Quran. Maka petinya itu, sunduknya itu dihukumi mushaf, tidak boleh disentuh. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Atau meja yang khusus tadi, khusus Quran, tidak dipakai yang lain, khusus dipakai untuk Quran. Maka juga tidak boleh disentuh. Kecuali meja bukan khusus untuk Quran dan di situ ada barang-barang banyak kayak tadi, kayak meja ini. Di sini ada kitab, ada buku, ada macam-macam. Di sini ada Quran, di sini ada laptop, di sini ada macam-macam misalnya. Kita bawa atau menyentuh mejanya ini nggak apa-apa. Tapi kalau meja yang khusus Quran atau ada tempat khusus Quran dan Qur'annya ada di situ, maka apa tempatnya itu disentuh pun tidak boleh. Karena ngikuti Quran mulia, maka yang ditempatin pun mulia. Ta'zim kepada mushaf, karena mushaf ada di situ, tempatnya ikut mulia. Makanya ulama-ulama soleh dahulu itu menjelaskan tempat-tempat yang ditempati atau pernah disinggahi orang yang mulia akan menjadi mulia, akan ada asarnya. Ma'athirul sholihin disebut dengan ma'athirul sholihun, ma'athirul anbiya. Peninggalan-peninggalan para nabi. Persinggahan-persinggahan yang pernah diduduki oleh nabi, pernah ditempati oleh nabi misalnya. Atau pernah ditempati oleh orang yang soleh.
orang yang alim, maka tempat itu pasti ada ininya. Makanya berapa banyak orang ulama-ulama menjelaskan kalau ada tempat kok ditempati orang alim, orang soleh, maka tempat itu akan menjadi berkah. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu daripada ma'asiris sholihin. Kenapa? Ya karena ini salah satunya. Kalau orangnya mulia, maka apapun yang berhubungan dengan mulia, yang mulia itu akan menjadi mulia. Tapi salah harus nyambung, harus nyambung, harus nyambung. Nabi mulia, sangat mulia. Maka apapun yang berhubungan dengan Nabi, kita harus muliakan karena kita melihatnya Nabi. Jangan melihatnya siapa-siapa. Melihat Nabi berarti orang yang berhubungan dengan Nabi, siapapun yang ada hubungannya dengan Nabi harus kita muliakan. Termasuk keturunannya, termasuk orang yang punya ilmu, orang soleh, itu semuanya ada hubungannya dengan Nabi. Makanya kita harus memuliakan. Ini yang kemudian dijelaskan oleh ulama fikih bahwa ketika mushaf itu ditempatkan di tempat khusus, yang tempat khusus itu khusus mushaf. Wadah untuk mushaf atau peti mushaf. Maka ketika mushafnya ada di situ disentuh pun tidak boleh. Hanya menyentuh pun tidak boleh.